Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SK Baby dan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kehamilan ektopik terganggu. Langsung saja kita simak ke materinya. Kehamilan ektopik merupakan kehamilan yang berlangsung atau nidasi di luar lokalisasi endometrium yang normal atau di luar kavum uteri. Sedangkan definisi dari kehamilan ekstrauterin yaitu kehamilan di luar batas rahim. Nah, untuk kehamilan heterotopik merupakan hamil intrauterin dan hamil ektopik yang terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian untuk lokalisasi dibagi menjadi beberapa bagian kehamilan. Yang pertama, kehamilan tuba. Kehamilan tuba sendiri bisa terjadi di intersisial atau ampula tuba atau isthmus tuba atau kehamilan pada osteum tuba eksternum. Lokalisasi berikutnya yaitu bisa terjadi pada cervical ya. Selain itu, kehamilan bisa terjadi pada ovarium, abdomen, dan kehamilan juga bisa terjadi pada intraligramentur atau di ligamentum rotundum. Nah, ini dia contoh gambar kehamilan ektopik. Di tuba terjadi sekitar 95 hingga 96%. Pada intersisial dan cornual sekitar 2-3%. Nah, pada bagian isthmus ini sekitar 12%. Nah, paling sering juga ini terjadi di ampula. Sekitar 70% terjadi kehamilan ektopik di situ. Lokasi yang paling jarang terjadi kehamilan ektopik itu pada bagian cervical. Ini kurang dari 1%. Kemudian bagian abdominal ini sekitar 1%. Cesarean scar juga kurang dari 1%. Fungsi tuba sebagai transportasi ovum, spermatozoa, dan zigot, sebagai tempat terjadinya konsepsi, sebagai tumbuh kembang zigot menjadi blastokis untuk siap melakukan nidasi pada endometrium. Epidemiologinya, insiden 2% dari seluruh kehamilan trimester 1 di Amerika. Mortalitas 6% dari seluruh kematian yang terkait kehamilan. Faktor resiko dari kehamilan ektopik diantaranya faktor tuba, kontrasepsi intrauterin, penggunaan pil kontrasepsi, abortus sebelumnya atau ada riwayat SC sebelumnya. Sebab kehamilan ektopik, yang pertama kegagalan fungsi tuba Fallopi. Terjadi penyempitan saluran tuba, diantaranya salpingitis kronis, endometriosis, tekanan tumor, tuba elongasi sehingga hasil konsepsi sudah siap nidasi di tuba, dan infeksi ascendent ke IUCD. Kegagalan fungsi tuba Fallopi yang lainnya yaitu perlekatan tuba sebagai saluran menyempit atau buntu, diantaranya infeksi menahun atau endometriosis. Penyebab kehamilan ektopik berikutnya yaitu terdapat endometrium yang memungkinkan untuk nidasi, sehingga di retikulum tuba dengan endometrium. Selanjutnya, terlambat nidasi setelah melalui kavum uteri, sehingga kehamilan terjadi di cervicalis. Nah, penyebab kehamilan ektopik berikutnya yaitu ovum terjebak dalam ovarium, sehingga spermatozoa masuk stigma ovum, dan terjadilah konsepsi. Pada akhirnya terjadi tumbuh kembang dalam ovum. Konsepsi di luar tuba. Konsepsi dan nidasi terjadi di kavum abdominalis atau disebut dengan primer. Kemudian implantasi sekunder dalam kavum abdominalis atau bisa disebut juga sebagai kehamilan abdominalis sekunder. Gejala klinik kehamilan ektopik. Terjadi trias gejala klinik. Yang pertama amenor, nyeri perut, dan perdarahan intraabdominal dan transvaginal. Kemudian gejala terdapat tanda kehamilan. Di antaranya tanda tidak pasti, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti hamil. Amenore. Lamanya amenor bervariasi. Dengan amenor terdapat tanda-tanda hamil lainnya. Nyeri pada perut, nyeri abdomen ini menandakan kehamilan tuba yang sudah pecah. Rasa nyeri menjalar ke seluruh abdomen. Bila darah sampai diafragma, akan terasa nyeri di daerah bahu. Kemudian terdapat hematokel,
Nyeri terjadi di bagian perut bagian bawah dan susah BAB. Selanjutnya perdarahan. Terjadi abortus atau ruptur kehamilan tuba. Timbunan darah ganggu sirkulasi umum sehingga nadi meningkat dan tekanan darah menurun atau terjadi shock. Ibu tampak anemis, ujung ekstremitas dingin atau berkeringat dingin, kesadaran menurun, dan pada abdomen tampak timbunan darah. Diagnosis KET bisa ditegakkan dengan cara anamnesa trias KET yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian pemeriksaan fisik, meliputi fisik umum. Di antaranya penderita tampak anemis dan sakit, kesadaran bervariasi dari baik sampai koma atau tidak sadar, kemudian daerah ujung terasa dingin atau ekstremitas dingin. Selanjutnya nadi meningkat, tekanan darah turun sampai terjadi shock. Kemudian pemeriksaan abdomen, perut kembung dan terdapat cairan bebas atau darah dan nyeri saat perabaan. Selanjutnya pemeriksaan khusus melalui vagina, di antaranya nyeri goyang pada pemeriksaan serviks, Cavum Douglas menonjol dan nyeri, mungkin teraba tumor di samping uterus. Pada hematokel, tumor sulit dibedakan. Kehamilan abdominal, terdapat gejala janin masih hidup atau janin sudah meninggal. Janin teraba di bawah kulit, nyeri saat janin bergerak, dan pada pemeriksaan VT, uterus kosong. Diferensiasi diagnosis diantaranya PID, perdarahan saat ovulasi, komplikasi kista meliputi torsi kista ovari, perdarahan kista ovari, dan infeksi kista ovari. Selain itu, torsi mioma uteri bertangkai dan appendicitis akut. Kematian akibat kehamilan ektopik terjadi pada perdarahan kehamilan tuba intersisial, infeksi sampai sepsis shock, atau terjadi keterlambatan merujuk. Bentuk kehamilan ektopik yang pertama masih intek, ini terdapat rasa sakit atau tidak nyaman. Kemudian yang kedua sudah pecah sehingga menimbulkan perdarahan intraabdominal.